Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di DGD, Diskusi Generasi Digital. Bersama kami kelompok 2. Sebelum itu, perkenalkan kalian dari kanan saya dulu. Nama saya Nadia Sofia Islamia. Nama saya Jifatina Ramadhan. Nama saya Muhammad Adian Syamai. Nama saya Fauzi Rizky Hartanto. Dan saya sendiri, Nadia Saputra. Baik, sebelum kita masuk ke segmen Diskusi Generasi Digital, saya ingin nanya dulu ke kalian berempat. Gimana sih menurut kalian pandangan Islam terhadap media sosial sebagai media dakwah? Mungkin dari kanan, dari kelompok cewek-cewek. Kalau menurut aku sih Islam itu kan agama yang fleksibel kan ya, fleksibel dan selalu relevan di setiap zaman. Dakwah itu esensinya menyampaikan kebaikan. Jadi medsos itu ibarat wadah baru saja. Pandangan Islam itu jelas banget, mendukung banget asalkan konten yang disebarkan itu valid dan tujuannya untuk mengajak untuk kebaikan. Menurut Nadia? Kalau menurut aku tuh efektif banget karena medsos itu punya sifat borderless dan masif, nggak ada batas ruang dan waktu. Nah, kita misal posting satu video pendek dari kamar, yang nonton tuh bisa dari berbagai belahan dunia, misal dari luar kota, dari luar negeri. Dan plusnya algoritmanya itu bisa langsung nargetin orang-orang yang emang lagi nyari ketenangan lewat konten Islami begitu. Pernyataan yang menarik. Sekarang kita ke pernyataan cowok-cowok nih. Gimana nih sebelah kiri saya? Ya, bedanya digital langsung sama langsung tatap muka. Bedanya sih kalau menurut saya sih di interaksinya ya. Kalau misalnya secara langsung tuh ya, kita sebagai pendengar juga pahalanya sebenarnya lebih, karena kita kan juga menjalankan adab ya, gimana kita harus memperhatikan orang di depan, mendengar, sama interaksinya juga dua arah, jadi nggak kepotong-potong, jadi kita bisa langsung nanya ke sumber yang langsung menyuarakan dakwahnya. Nah, minusnya di ini dong, karena dia secara tatap muka kadang-kadang informasi acaranya tuh nggak tersebar luas, jadi mungkin yang mendengar lebih dikit. Nah, justru kalau misalnya secara digital bagusnya tuh tersebar luas, banyak, jadi semua orang bisa tahu atau dengar. Minusnya cuma gara-gara interaksinya satu arah aja sih. Kalau satu arah kan kadang-kadang mungkin ada yang bisa motong maksudnya, jadi kadang-kadang faedahnya juga kepotong, pesannya juga gak nyampe semuanya. Itu sih kata saya bedanya. Menurut saudara Fauzi? Kalau di kondisi sekarang kan anak muda sekarang kan visual banget ya, dan mereka tuh suka konten yang to the point. Jadi kita harus mengemasnya dalam bentuk yang menarik, seperti short video yang beredar di berbagai medsos, dikemas dalam bentuk yang estetik, infografis, dan rapi. Lalu bahasa yang digunakan tuh bahasanya bahasa yang santai, bukan yang menggurui gitu. Terus tema-temanya juga harus relate lah sama kehidupan kita, sama masalah sehari-hari, kayak tips mengatasi overthinking atau galau akan masa depan, tapi kita menjelaskannya lewat perspektif Islam. Berarti balik lagi kreativitas di atas segalanya, guys. Oke, next. Menurut kalian nih, tantangan terbesarnya itu perang algoritma dan gangguan fokus. Lalu bagaimana sih tipsnya ngatasin overthinking atau galau masa depan lewat perspektif Islam? Mungkin dari kanan saya, Ziva. Kalau menurut aku sendiri tantangannya itu tuh ada di algoritma dan gangguan fokusnya. Contohnya itu kayak misalnya kita kan membuat konten dakwah, kita tuh harus bersaing sama jutaan video-video konten hiburan yang lainnya yang di luar banyak ya, bahkan banyak hiburan video-video konten yang lainnya. Nah, dan banyak dari itu tuh ada yang anak faedah sama atau enggak bahkan bisa mengarah ke maksiat. Nah, belum lagi itu di medsos itu jempol netizen itu tajam banget, makanya
rawan buat gosip di kolom komentar yang malah merusak esensi dakwah itu sendiri. Oke, berarti memang jujur utama banget. Next, nah ngomongin soal arus informasi yang cepat dan bebas, kadang banyak info, hoax atau hadis palsu yang beredar. Mungkin menurut Nadia gimana cara memastikan materi dakwah yang kita bagikan tetap akurat dan sesuai ajaran agama Islam? Kalau menurut aku sih kita harus punya prinsip tabayun dan validasi ya. Jangan asal copy paste aja gitu dari sumber yang gak jelas cuman demi kelihatan bijak gitu. Terus kalau misalkan mau share ayat atau hadis semacamnya, cek dulu nomor suratnya, terus cek kesahihan hadisnya, terus yang paling aman sih kita harus share ulang dari akun-akun ulama atau ustazah yang kredibilitas keilmuannya tuh udah teruji, udah mantep lah pokoknya. Terus apalagi harus cari yang amanah juga, amanah ilmiah itu nomor 1 loh. Oh, berarti emang prinsip tabayun dan validasi itu juga penting dalam kita berdakwah. Jadi harus hati-hati aja. Harus Ya, jangan sampai keliru ya. Oke, baik. Abian nih, gimana cara menjaga keikhlasan kalau dakwah di medsos itu sering diukur pakai jumlah likes, views, dan followers? Sebenarnya ya, kalau misalnya itu dakwah tuh kayaknya nggak usah mentingin likes atau follow-nya sih. Sebenarnya jatuhnya di niat. Di era sekarang nih ya, kalau misalnya lihat nih, apalagi kayak Facebook gitu, kan Facebook Pro tuh. Orang-orang banyak ngepost cuman gara-gara gitu doang. Tapi kalau misalnya kita temanya dakwah ya, kalau temanya dakwah sebaiknya kalau soal duitnya nggak usah dipentingin lah. Nggak salah sih kalau misalnya mau nyari duit lewat digital gitu lah, lewat konten-konten lah. Tapi kalau soal dakwah sebaiknya niatnya kalau beneran mau berdakwah, pastiin lah informasinya, dakwahnya tuh bener, bukan sekedar pengen nyari ya traffic, nyari cuan doang. Itu sih menurut saya. Berarti memang harus ditekunkan, niatnya juga harus benar. Kita dakwah itu bukan cari cuan doang. Ya, kan kalau misalnya ini ya, kalau niatnya udah bagus, ternyata yang denger juga ngelakuin apa yang disampaikan oleh kita dakwahnya ya. Kita juga dapat pahala sih. Ya inilah, bayangin kan jutaan orang lah Facebook, mungkin 1.000 atau 2.000 orang doang nonton itu udah. Habis itu cuman yang ngelakuin 2 orang atau 3 orang doang. Itu masih dapat pahalanya sih. Masih bagus itu. Setuju. sedikit, alhamdulillah dapet kan ya. Setidaknya ada lah sampai 2, nggak sama sekali kalau daripada dia kita ngasih info yang buruk ternyata dia ngelakuin juga yang dengarnya dia juga dapat dosa. Dosa jariah jadinya. Turun juga. Hati-hati berarti dalam medsos kita. Ya. Kita sebagai penonton hati-hati. Yang nguploadnya juga niatnya harus benar. Oke. Fauzi, gimana sih kita menyikapi fenomena dakwah yang lebih mengutamakan popularitas dibanding substansi pesannya gitu? Jadi kita kalau menjadi penonton tuh harus menjadi penonton yang pintar gitu. Kita harus bisa memilih kontennya. Jangan mudah termakan dengan judul-judul yang dapat menyebabkan perpecahan gitu. Dan ternyata kontennya isinya kosong, alias ya hanya menyebabkan perpecahan saja. Bener banget. Itu kendali ada di jempol kita berarti ya. Nah, buat teman-teman mahasiswa atau pelajar yang dengerin dan pengen kontribusi tapi merasa ilmunya belum setinggi Ustadz, gimana? Nah, dia langkah sederhana apa yang bisa dilakukan pelajar atau mahasiswa buat ikutan dakwah di media sosial? Untuk itunya sih nggak usah nunggu jadi ulama besar dulu kok. Jadi langkah sederhana bisa dengan cara repost infografis dakwah yang bermanfaat dari akun resmi ya, jangan akun-akun yang bodong semacamnya. Nah, atau kalau misal punya skill desain atau editing, bantu potong video ceramah pendek ustazah jadi lebih estetik gitu biar digabung kesimpulannya. Terus bahkan sesederhananya bikin reminder sholat di story kita kayak udah, itu juga termasuk dakwah digital gitu ya. Waktu sholat nih kita ngepost itu juga termasuk
mengingatkan Ya, sesama benar. umat muslim. Simple tapi berdampak banget itu. Nah, mungkin terakhir nih buat penutup obrolan kita, saya mau masing-masing kalian kasih closing statement yang singkat, gak apa singkat. Bagaimana masa depan dakwah Islam di era digital dan apa pesan buat generasi muda? Mungkin dari Jiva dulu. Nah, masa depan dakwah itu tuh mungkin bakal makin canggih ya, karena sekarang adanya AI, adanya juga VR. Jadi tapi kuncinya itu tetap konsisten ya guys, dan ketulusan penyampaiannya aja. Mungkin Abian kasih pesan. Pesan saya ya, pesan gue mah jadi kan medsos itu buat bukti aja kalau lu pernah berbuat baik buat di akhirat nanti. Mungkin nggak apa-apa lah, kita kan lewat kita juga bisa lah buat dokumentasi kita berbuat baik, bukan misalnya jadi alat penyebar hoax jadi dosa. Ya, benar-benar. Mungkin Fauzi ada statement atau pesan gitu. Ya, kita harus gunakan kreativitas kita untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, bukan malah menimbulkan perpecahan loh. Iya, saat itu sangat berdampak parah guys. Terakhir Nadia. Untuk statement terakhir, yuk mulai hari ini kita penuhi sisi kita dengan hal kecil yang bikin Allah ridho. Sekecil apapun kebaikan itu yang kita bagikan itu insya Allah berarti guys bagi sesama. Masya Allah, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Makasih banyak Jiva, Nadia, Ya, sama-sama. Abian, Terima kasih kembali, Fauzi Najwan. atas informasi yang sangat daging semuanya nih. Dan buat teman kreatif DGD, semoga obrolan ini bisa jadi penyemangat buat kita semua untuk lebih bijak bermedia sosial. Saya Najwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.